Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di pertandingan perdana tim nasional Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia melawan Laos tadi malam dengan skor hasil kacamata alias 0-0. Dari hasil ini, bos, boleh kita simpulkan 95% skuad Garuda Muda ini hampir dipastikan akan gagal lolos menuju Piala Asia. Ya, meskipun tadi malam kita tidak mengalami kekalahan dan tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi. Kalau untuk versus Makau, jika skuad Garuda Muda bersungguh-sungguh, aku yakinlah pasti akan bisa menang. Tapi di pertandingan puncak melawan Korsel, kayaknya kalau melihat permainan semalam, mustahil akan menang. Seri pun pasti mustahil. Seperti yang aku bilang tadi, bos, 95% dipastikan gagal lolos. Yang 5%, sisanya itu wallahu alam, hanyalah takdir yang menentukan. Bila mana Dewi Fortuna berada di skuad Garuda Muda, tidak ada yang tidak mungkin. Bos, sebenarnya waktu aku nonton semalam, sungguh-sungguh sangat gedeg, alias sangat-sangat kecewa sekali, bos. Bayangkan saja, ibaratnya skuad Garuda Muda Indonesia semalam itu menyerang Laos 7 hari 7 malam tanpa henti, melalui sisi kanan, melalui sisi kiri, melalui depan, melalui lini tengah, dan melalui shooting-shooting jarak jauh, beserta melalui sundulan-sundulan kepala. Tapi 1 gol pun tak tercipta sama sekali. Disebabkan apa, bos? Itu, bos, ya tidak usah ditanya, bos. Di Piala AFF sebelumnya, penyakit dari tim ini sebetulnya sudah teridentifikasi, alias sudah diketahui. Kira-kira penyakitnya apa, bos? Oke, anggap saja penyakitnya ini sangat-sangat krusial. Penyakit kanker ganas lah, bos. Lah, si penyakit ini kalau tidak dioperasi terus diangkat, akan tetap tumbuh kambuh-kambuh lagi di lain hari. Tapi penyakit ini meskipun tidak dioperasi, seharusnya masih bisa disembuhkan dengan catatan kemoterapi. Lah, penyakitnya itu, bos, teridentifikasi mulai Piala AFF kemarin hanya 3, cukup 3 tok. Lini depan tumpul 1, yang kedua lini tengah kurang kreativitas, dan yang ketiga lini palang pintu belakang back tengah sering melakukan blunder. Cukup hanya 3 itu tok, bos.
Saya ulangi lagi biar jelas dan gamblang. Apa tadi? 1. Lini depan tumpul. 2. Lini tengah kurang kreatif. Dan yang ketiga, palang pintu back tengah sering melakukan blunder. Bos, awalnya di konten aku sebelumnya, timnas sekuat Garuda Indonesia U23 ini akan sangat-sangat mengerikan kekuatannya. Bila mana pada waktu itu aku bilang Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, Miliano Jonathan, Mauro Gistra yang diopsikan di timnas senior sekarang untuk sementara diproyeksikan di skuad Garuda Muda U23 untuk lolos Piala Asia, untuk menutupi penyakit yang saya sebutkan tadi. Tapi sayang beribu sayang, kenyataannya mereka yang saya sebutkan nama-nama itu tadi tetap diproyeksikan di tim nasional senior. Maka dari itu, penyakitnya tidak akan kemana-mana. Tetap ada, bos, dan kambuh-kambuhan. Sementara penyakit itu bisa diperbaiki melalui kemoterapi sebenarnya. Misalnya, lini depan yang tumpul itu selama proses latihanlah tutorial mencetak gol, terutama siapa? Jen Reven dan ya itu bos yang kedua yang sering dihujat netizen itu, bos, saya tidak berani menyebutkan. Dan lini tengah bisa dilatih lagi melalui kreativitas serangan, melalui shooting yang on target. Karena pemain lini tengah ini sering kali mendapatkan peluang syuting, tapi setiap menendang, bolanya seperti mau mengarah ke arah tiang listrik atau ke arah buah kelapa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini tidak kebetulan, bos. Setiap kali pemain tengah mendapatkan bola untuk syuting, selalu ke atas bolanya. Bahkan tidak di pertandingan semalam saja, di pertandingan mulai awal Piala AFF, ya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Terus yang ketiga, back lini tengah, terutama yang saya sebutkan ini, Ferrari dan Kadek Arel. Wow, sering sekali memberi umpan blunder, tidak tentu arah. Ini, bos, penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Wow, mungkin ini cuma menerka-nerka saja. Pelatih si Jirat Vandenberg ini saat melatihan cuma senam-senam saja, sehabis itu jogging-jogging, lari kecil, mengitari lapangan, terus latihan strategi begitu tok, bos. Jadi si Jirat Vandenberg ini tidak melatih anak-anak untuk menyembuhkan apa yang kusebut penyakit di timnas U23 kemarin. Karena faktanya, realitanya, hasilnya tidak berubah. Di pertandingan tadi malam, bos, dari keseluruhan skuad Garuda Muda, hanya satu pemain yang terlihat menonjol kualitasnya, kemampuannya. Siapa dia? Winger kiri, Rafael Struijk. Saya melihat sangat-sangat merasa kasihan dari pemain ini, bos. Karena pemain ini menyisir dari sisi lapangan, melewati 1, 2, 3 pemain dengan mudahnya. Terus melakukan umpan comeback. Bahkan umpannya itu sangat-sangat memanjakan striker, memanjakan lini tengah. Tapi sayang beribu sayang, tidak pernah bisa memanfaatkan peluang itu. Bahkan bukan hanya 1, 2, 3, 4 kali saja, sering Rafael Struijk itu memberi umpan yang luar biasa. Ibarat makanannya itu sudah berada di sendok, tinggal
memasukkan ke mulut saja, tapi pemain striker dan lini tengah tidak bisa, tidak sanggup. Ini yang aku bikin gedek di pertandingan semalam, bos. Ya, apapun itu, bos. Sebenarnya untuk pelatih Gerard Van Hemberg ini yang sering kali dihujat netizen, jujur ini, aku sangat menyukai gaya melatihnya. Saya ulangi, aku sangat menyukai gaya melatihnya. Kenapa? Apa alasannya? Karena Gerard Van Hemberg ini menghasilkan tim yang penguasaan bolanya luar biasa. Umpan 1-2, umpan tiki taka yang selama ini tidak dimiliki tim nasional Indonesia. Tapi sayangnya, pelatih ini yang saya lihat lemah dalam pemilihan pemain. Instingnya lemah dalam memilih pemain untuk sekuat tim itu sendiri. Susah menyadarkan pelatih ini, kayaknya yang saya lihat keras. Pelatih ini sangat meyakini sekali kalau bisa mengobati penyakit tumpulnya lini depan dan kurang kreatifnya lini tengah. Tapi bos, pemain itu adalah bakat, bos, yang tercipta dan terlahir dari Yang Maha Kuasa. Kalau tidak ada bakat sama sekali untuk meningkatkan levelnya itu, dilatih kayak apapun, ya semacam itu, bos. Kecuali dirombak lini depan dan lini tengah dengan pemain-pemain yang luar biasa. Oke, bos. Meskipun peluangnya untuk lolos ke Piala Asia hanya 5%, saya harap dan saya doakan yang terbaik. Semoga apa yang diimpikan kita semua agar skuad Garuda Muda ini bisa menuju Piala Asia secepat mungkin terrealisasi. Oke, terima kasih. Salam berjumpa di lain hari lagi. Plus salam olahraga. Mantap.